gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Video kali ini saya bakal ngebawain lagi alur cerita film yang bertemakan tentang zombie dan kepunahan seluruh umat manusia. Daripada berlama-lama karena durasi videonya juga lama, yuk langsung masuk saja ke videonya berjudul Extinction 2015. Awal film dimulai dengan para penyintas atau sekelompok warga mencoba mencapai zona aman pergi ke suatu tempat menggunakan dua bus milik tentara militer yang mengevakuasi mereka. Warga sengaja dievakuasi untuk menghindari dan menyelamatkan mereka dari sebuah virus, di mana virus itu akan merubah manusia menjadi zombie. Di dalam bus tampak para warga panik akan nasib mereka. Sepertinya dunia sedang mengalami kondisi darurat akibat wabah ini. Di dalam bus ada beberapa tokoh penting. Mereka adalah Patrick, Emma, dan bayinya. Juga ada seorang yang bernama Jack. Saat perjalanan, tiba-tiba bus yang ada di depan atau bus pertama berhenti secara mendadak. Salah satu anggota militer yang ada di dalam bus kedua, yang juga ditumpangi oleh ketiga tokoh tadi, mencoba mencari informasi tentang bus pertama yang berhenti mendadak. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam bus pertama. Semua orang di bus kedua yang mendengarnya tentu saja kaget dan panik. Kemudian satu tentara turun menuju bus pertama memeriksa keadaan, sementara rekannya yang satuan berada di dalam bus. Dan saat tentara yang tadi memeriksa bus pertama, ia tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan di dalam bus tersebut. Lalu rekan tentara yang ada di dalam bus kedua ikut menghubungi rekan yang tadi memeriksa bus pertama. Tapi karena tidak mendapatkan respon, ia pun turun untuk membantu temannya di luar. Ketika ia sudah berada di luar dan menyuruh supir untuk menutup pintu bus, tiba-tiba muncul satu zombie dan langsung menyerang si tentara. Dan terjadilah keributan di dalam bus. Zombie itu berusaha masuk ke dalam bus, namun didorong oleh Patrick dan Jack keluar dari bus. Jack dan Patrick mengatakan jika mereka membutuhkan senjata untuk melindungi mereka semua. Tentara di luar memilikinya. Jack memutuskan untuk keluar dari bus mengambil senjata milik tentara yang sudah tewas diserang zombie. Dan ketika dia mengambilnya, tentara itu bangkit lagi. Ia berubah menjadi zombie lalu menyerang Jack. Jack yang sudah memegang senjata langsung menembak zombie tentara tersebut. Akibat keributan dari suara tembakan para zombie yang lain datang, Jack bersembunyi di bawah bus. Sementara para zombie yang lain menyerang orang-orang yang masih berada di dalam bus. Patrick dan Emma juga beberapa orang yang lain keluar dari jendela belakang, sedangkan orang-orang yang ada di depan diserang oleh para zombie. Intinya sebagian orang berhasil keluar termasuk Emma dan Patrick untuk menghindar dari serangan para zombie. Patrick sempat diserang oleh zombie. Patrick melawannya dan menghabisi zombie tersebut. Sementara Emma bersama bayinya langsung bersembunyi di dalam sebuah mobil. Sayangnya si bayi yang gak bisa berhenti menangis membuat zombie yang lain mendengarnya dan menghampiri Emma, lalu berusaha menyerang Emma dan bayinya. Emma berusaha melindungi bayinya dengan sekuat tenaga. Untung saja Jack datang menolong mereka. Jack mengambil bayi Emma, namun nasib sial menimpa Emma. Akibat serangan tersebut, lengan tangan Emma tergigit dan itu artinya Emma juga nggak lama bakal berubah menjadi zombie. Lalu scene pun berpindah ke 9 tahun kemudian. Memperlihatkan seorang pria sedang berburu sesuatu di tengah-tengah salju yang turun. Ia berburu seekor kuda, lalu membawanya menggunakan mobil salju. Tampak terlihat seluruh kota tidak menunjukkan adanya kehidupan dan seluruhnya tertutup oleh salju. Kemudian scene berpindah. Ada seorang gadis kecil mengintip keluar dari jendela rumahnya. Ia melihat kemunculan pria yang tadi berburu. Di rumah gadis kecil tersebut ada Jack di dalamnya. Ternyata gadis kecil itu adalah bayi dari Emma yang bernama Lou. Jadi Jack membesarkan bayinya Emma semenjak Emma tewas akibat serangan zombie 9 tahun lalu. Sementara Patrick adalah suami dari Emma yang otomatis ayahnya Lou. Semenjak kepergian Emma, Patrick menjadi tak terkontrol hidupnya. Ia seorang pecandu alkohol dan tidak menghiraukan Lou anaknya. Hal itulah yang membuat Jack marah dan memutuskan untuk merawat serta membesarkan Lou sendiri. Patrick dan Jack selama 9 tahun tidak saling berbicara. Walaupun begitu, mereka tinggal berdekatan di tempat yang bernama Harmony. Lou tidak mengetahui jika Jack yang selama ini dia sebut ayah bukanlah ayahnya melainkan Patrick. Jack merawat, membesarkan, dan mengajarkan Lou sendirian. Ia sangat sayang dan protektif terhadap Lou.
Patrick tinggal sendirian, ia ditemani oleh seekor anjing. Patrick dan Jack memiliki hobi yang berbeda. Patrick suka sekali berburu dan hasil buruannya dijadikan sebagai santapan, sedangkan Jack hanya memakan makanan kaleng tiap harinya. Ia jarang keluar rumah seperti yang dilakukan Patrick. Patrick juga seorang penyiar dadakan. Ia membuat stasiun radio sendiri di rumahnya dan mencoba mencari keberadaan orang lain yang mungkin saja masih hidup melalui siaran radio yang tiap malam ia lakukan. Lou selalu penasaran dengan Patrick. Ia sering memperhatikan tiap kali Patrick pulang berburu. Lou juga diam-diam suka menemui Doggy kepunyaan Patrick tanpa sepengetahuan Jack. Jack melarang Lou berhubungan dengan Patrick. Hari itu tepat hari di mana Lou berulang tahun. Jack memberikan suatu hadiah kepada Lou. Isinya adalah barang-barang kepunyaan Emma, ibunya. Lou sangat senang. Dari kejauhan, Patrick juga mengucapkan dan merayakan ulang tahun Lou secara diam-diam. Di hari ulang tahun Lou bertanya apakah benar ada monster selama ini. Maksudnya adalah zombie. Karena selama 9 tahun ini Lou sama sekali tidak pernah melihat zombie yang dikatakan Jack. Jack menjelaskan jika zombie itu nyata. Hanya saja sejak musim dingin yang berkepanjangan, zombie-zombie tersebut mati dan yang tersisa hanya mereka. Jack juga bilang jika zombie lah penyebab ibunya tiada. Suatu malam Lou terbangun. Tampaknya ia mengalami mimpi buruk. Kemudian ia mendengar suara ribut dan lolongan Doggy milik Patrick. Lou melihatnya dari jendela kamar, dan yang ia lihat adalah kemunculan zombie yang telah berevolusi seperti monster dengan tubuh putih tak berbusana dan botak disertai taring-taring mengerikan, juga kuku-kuku yang tajam. Lou yang takut mundur menjauh dari jendela dan bersembunyi. Keesokan paginya ketika Jack terbangun, ia tidak melihat Lou di kamar. Jack lalu mencari Lou ke bawah. Lou bersembunyi di bawah kolong meja. Jack menghampiri dan menyuruh Lou keluar, tapi Lou tidak mau bergerak sedikit pun. Jack lalu ikut masuk ke dalam tempat Lou. Lou menceritakan jika semalam ia melihat monster. Jack menanyakan ciri-ciri monster yang dilihat Lou dan Lou memberitahukannya. Untuk menenangkan Lou, Jack mengatakan jika itu bukan monster yang menyerang Jack dan Emma. Ciri-cirinya berbeda. Jack bilang jika Lou hanya bermimpi buruk. Semua monster telah mati akibat kedinginan, tapi Lou yakin akan apa yang dia lihat. Lou juga bertanya jika semua monster mati, kenapa Jack memasang banyak kunci di rumah dan tidak memperbolehkan dia untuk keluar. Dan Jack memberikan jawaban yang gak pasti. Patrick seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya, ia pergi ke pusat kota bersama Doggy-nya untuk mencari kebutuhan makanan. Ia masuk ke sebuah supermarket. Mereka bertemu seekor rubah dan membiarkannya. Kemudian Patrick melanjutkan mencari persediaan makanan. Setelah itu ia ke tempat mainan anak-anak. Patrick mengambil satu boneka. Patrick memanggil Doggy-nya. Si Doggy tampak sedikit ketakutan dan mencoba memberitahukan yang ia lihat kepada Patrick. Patrick menghampirinya dan ia kaget karena melihat tubuh rubah yang tadi mereka lihat sudah berantakan serta berserakan, seperti ada sesuatu yang menyerang rubah itu. Patrick mencoba mengarahkan senternya untuk melihat sekeliling. Lalu ia melihat monster yang mirip dengan apa yang dilihat oleh Lou sedang menyantap sisa tubuh rubah. Kemudian zombie itu mengagetkan Patrick. Dengan segera Patrick dan Doggy berlari pergi dari tempat itu untuk menghindari zombie tersebut. Zombie itu mengejar Patrick tapi terhalang oleh pintu toko yang ditutup oleh Patrick. Patrick mengambil mobil saljunya dan kabur bersama Doggy. Sayang, di tengah jalan mobil salju Patrick menabrak sebatang pohon yang berada tepat di tengah jalan. Mobil saljunya pun terjatuh. Ia juga terpental ke tanah bersalju dan tiba-tiba zombie itu muncul di hadapan Patrick. Tampaknya zombie tersebut tidak bisa melihat Patrick. Mereka lebih menggunakan pendengaran mereka untuk menangkap mangsanya. Mobil salju Patrick bersuara dan si zombie yang tertarik dengan suara menghampiri mobil tersebut. Karena tidak mendapatkan apa-apa, zombie itu juga mendengar suara dari tempat lain. Ia pun pergi meninggalkan Patrick. Dengan cepat Patrick naik ke mobil salju dan pergi lagi dari tempat itu. Patrick menuju arah rumahnya sembari menembak zombie tersebut. Kebetulan waktu itu Jack dan Lou sedang berada di luar rumah. Mereka kaget mendengar suara tembakan. Patrick diserang oleh zombie itu yang membuat ia terjatuh dari mobilnya, dan mobil salju milik Patrick menabrak pohon yang ada di samping Jack serta Lou. Jack, Lou, Patrick sama-sama melihat zombie tersebut. Jack menyuruh Lou masuk ke dalam rumah. Dari kejauhan ia melihat Patrick yang diserang oleh zombie tersebut. Dan Jack yang saat itu memegang senapan tidak berbuat apa-apa untuk membantu Patrick. Untung saja Doggy menyelamatkan Patrick yang membuat si Doggy menjadi korban karena diserang oleh zombie tersebut.
Patrick yang melihat doginya diserang mengambil senapan miliknya lalu menembak zombie itu. Zombie itu pun tumbang. Lalu Patrick menghampiri doginya yang sudah sekarat kemudian tewas. Saat itu Patrick sangat sedih karena teman satu-satunya telah pergi. Sementara Jack masuk kembali ke dalam rumah. Ia menanyakan kondisi Lou, apakah Lou baik-baik saja. Lou marah terhadap Jack karena tidak menolong Patrick dan doginya. Jack pun gak bisa berkata apa-apa. Ia juga panik lalu menutup pintu rumahnya karena merasa khawatir. Patrick yang terluka akibat gigitan zombie tersebut tadinya berniat untuk mengakhiri hidupnya karena takut berubah menjadi zombie seperti korban-korban yang lain. Sebelum ia mengakhiri hidupnya, ia pun keburu pingsan. Pagi itu Patrick masih seperti sedia kala, tidak berubah menjadi zombie. Jack pun bingung. Jack dan Lou sedikit bertengkar membahas kejadian yang menimpa Patrick dengan doginya. Mereka juga membahas tentang sebuah bunga yang akan Lou berikan kepada ibunya karena hari itu hari peringatan kematian Emma. Jack meminta Lou tidak keluar karena takut jika monster itu akan kembali lagi. Dan untuk membuat Lou gak marah lagi, Jack keluar rumah mencari setangkai bunga buat Emma. Di luar, Jack bertemu Patrick yang sama sekali tidak berubah menjadi zombie. Mereka tidak saling berbicara. Lalu Jack melanjutkan pencarian bunga untuk Emma. Ia pergi ke sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut ia melihat tubuh suami istri yang tergeletak tewas duduk di ruang tamu. Di samping tubuh suami istri tersebut terdapat setangkai bunga plastik. Jack pun mengambilnya lalu kembali pulang. Jack masuk ke dalam kamar Lou. Ia kemudian memberikan Lou bunga plastik yang ia temukan. Lou senang dan mengambilnya dari Jack. Lou bergegas menaruh bunga itu ke tempat ibunya. Kemudian Lou memiliki ide untuk pergi keluar dan menaruh sisa bunga plastik ke tempat dogi sebagai penghormatan terakhir. Ia pun nekat keluar tanpa memberitahukan Jack. Tapi sebelum itu Lou sempat mengambil pistol milik Jack yang tergeletak di atas meja untuk berjaga-jaga. Lou menuju rumah Patrick. Ia masuk lewat lubang yang sempat digali oleh dogi. Lalu Lou menaruhkan bunga plastik ke tempat dogi. Kemudian Lou mendengar suara dari belakang. Ia menoleh dan si zombie ada di hadapannya. Tentu saja Lou kaget dan panik. Jack yang melihatnya buru-buru keluar untuk menolong Lou. Lou mengeluarkan pistol dari saku jaketnya, tapi duluan dihajar oleh si zombie sebelum Lou sempat menembak zombie tersebut. Lou pun jatuh pingsan. Jack yang tiba langsung menghajar habis-habisan zombie tersebut dengan tangannya. Zombie itu menyerang dada Jack. Jack pun terluka, tapi ia tetap menghajar zombie tersebut. Setelah itu ia menghampiri tubuh Lou yang pingsan dan Patrick muncul di hadapan Jack membawa senapan. Jack mengira Patrick akan menembaknya karena ia terluka akibat zombie tadi, tapi ternyata Patrick justru menembak zombie yang bangun dan akan menyerang Jack dari belakang. Jack yang sempat tak sadarkan diri nggak lama terbangun. Luka di tubuhnya telah diobati oleh Patrick. Jack mencari Lou yang tidak ada di dalam rumah. Jack keluar menuju tempat Patrick. Lagi-lagi ia dikagetkan dengan kemunculan zombie di hadapannya. Ternyata itu adalah zombie yang menyerang Jack dan ditangkap oleh Patrick. Patrick sengaja menangkap dan menaruhnya di halaman depan rumah dia. Patrick menjelaskan jika zombie-zombie ini berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka berevolusi hanya dalam waktu singkat, yaitu 9 tahun. Ada taring, cakar, dan kulit yang tahan akan cuaca dingin. Berita baiknya, walaupun mereka berdua diserang bahkan digigit, tapi mereka tidak menimbulkan infeksi atau tertular. Ini merupakan sebuah peluang bagi mereka yang masih hidup. Jack bertanya kemana Lou kepada Patrick, dan Lou pun muncul. Mereka berpelukan. Selama Jack pingsan, Patrick merawat Lou. Lou mengundang Patrick makan malam. Tentu saja Patrick sangat senang mendengarnya. Ini adalah permulaan bagi dia dengan Jack dan Lou untuk berdamai. Sebelum Patrick datang ke rumah Lou, ia merapikan dirinya seperti mandi, memotong pendek rambutnya, dan dia tampak seperti Patrick yang dulu. Patrick menghadiri undangan makan dari Lou dan Jack. Ia datang ke rumah mereka. Kemudian Lou turun untuk menyambut kedatangan Patrick. Lou kaget melihat penampilan Patrick yang berubah. Lou langsung memeluknya. Ini adalah momen pertama kalinya ayah dan anak berpelukan. Kemudian mereka bertiga makan malam. Selama acara makan malam, Patrick dan Lou saling bercerita. Lou banyak menanyakan beberapa pertanyaan kepada Patrick, dan tanpa sadar Patrick serta Jack tertawa bersamaan. Momen ini adalah momen yang mengharukan. Setelah makan malam, Lou mendengarkan sebuah cerita dari Patrick dan Lou pun tertidur di pangkuan Patrick. Kemudian Jack dan Patrick mengobrol satu sama lain setelah sekian lama sama-sama berdiam diri. Jack meminta maaf atas kematian doginya Patrick dan atas sikap dia yang tidak membantu Patrick saat itu. Di kesempatan itu, Patrick mengajak Jack serta Lou untuk pergi dari tempat mereka saat ini. Karena menurut Patrick, posisi mereka nggak aman. Zombie-zombie ini bisa datang kapan saja dan menyerang mereka. Jack tentu saja tidak setuju dengan ide Patrick dan dia tetap ingin bertahan di rumah mereka. Menurut Jack, mereka aman di sini. Mereka bisa melindungi diri mereka. Mereka pun bertahan
bertengkar lagi. Jack menyuruh Patrick untuk kembali ke rumahnya. Patrick pun kembali ke rumah. Keesokan harinya Jack berubah pikiran. Mereka bertiga akhirnya pergi dari tempat itu. Ini adalah pertama kalinya Lou keluar dari rumah. Mereka mampir ke supermarket di mana Patrick biasa mendapatkan makanan. Mereka bertiga masuk ke dalamnya dan mulai mengumpulkan kebutuhan mereka. Setelah itu mereka keluar dari supermarket. Dan tiba-tiba Lou melihat seseorang yang berdiri di seberang jalan yang lain. Patrick menghampiri orang tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita. Patrick menegurnya dan wanita itu sempat berteriak. Lalu Patrick mencoba untuk menenangi wanita tersebut. Tampaknya ia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan sehingga membuat dia mengalami shock berat. Patrick dan Jack membawa wanita itu kembali ke rumah, lebih tepatnya ke rumah Patrick, dan menolongnya. Satu hal yang terungkap jika selama ini ada manusia lain yang masih hidup, bukan hanya mereka bertiga. Selang berapa lama wanita itu pun sadar. Ia lalu mulai menceritakan tentang apa yang menimpa dirinya serta keluarganya. Wanita itu bilang jika ia dan keluarganya menuju ke utara dan menemukan beberapa orang yang selamat. Wanita itu juga mengatakan jika saat ini dia sedang hamil. Sayangnya pasangannya dia telah tiada. Wanita itu melanjutkan sekitar 3 minggu lalu ia bertemu dengan sekelompok orang lagi. Ternyata mereka mendengar siaran radio tentang tempat yang ditinggali Patrick dan Jack. Jika tempat ini aman. Intinya sebelum bertemu Patrick dan Jack, wanita itu diserang oleh lusinan zombie dan mengakibatkan keluarganya serta yang lain tewas. Sembari bercerita, tiba-tiba wanita tersebut mendengar suara lolongan dari zombie. Ia kaget dan mengatakan jika zombie-zombie itu datang. Ternyata lolongan yang ia dengar berasal dari zombie yang ditangkap oleh Patrick. Mengetahui hal itu, ia mengambil pistol yang ada di dekat meja dan menuju keluar untuk melihat zombie tersebut. Lalu ia langsung menembak kepala zombie tersebut. Wanita itu mengatakan jika lolongan dari zombie ini bisa saja memancing zombie-zombie yang lain untuk datang ke tempat mereka. Dan benar saja, Patrick serta wanita tersebut mulai mendengar lolongan dari zombie-zombie yang lain yang menuju tempat mereka. Patrick dan wanita itu masuk ke dalam rumah. Mereka semua mulai khawatir. Mereka semua mulai menutup jendela rumah dengan papan dan mempersenjatai diri mereka untuk menghadapi para zombie. Di kesempatan itu, Patrick meminta maaf atas apa yang selama ini terjadi kepada Jack dan Lou. Zombie-zombie itu mulai berdatangan ke rumah Patrick. Mereka semua terdiam agar zombie-zombie tersebut tidak menyerang mereka. Mereka melihat jika salah satu dari kawanan zombie naik ke atap atas rumah Patrick. Jack yang khawatir akan Lou menyuruh Lou bersembunyi di bawah. Setelah itu Jack mengambil senapan dan mulai memeriksa ke lantai atas. Sementara Patrick dan wanita tadi berjaga di bawah. Di bawah basement, Lou dengan sebuah lampu memeriksa sekeliling. Dan sialnya, salah satu zombie tersebut muncul di basement tempat Lou berada. Zombie itu muncul tepat di hadapan Lou ketika Lou membalikan badannya. Lou yang melihatnya tentu saja panik, takut. Kemudian Lou bersembunyi di bawah tangga yang menuju ke basement. Zombie itu mulai mencari mangsanya dengan mempergunakan indera pendengaran mereka. Zombie itu sempat mengulurkan tangannya ke dalam sela-sela tangga tempat Lou bersembunyi. Lalu Lou pun pindah dan bersembunyi di bawah meja. Zombie itu mendengar suara dan naik ke atas meja tempat Lou bersembunyi. Lou yang tahu jika zombie tersebut tidak bisa melihat, mencari cara untuk mengalihkan zombie tersebut. Lou melempar boneka yang tadi dia bawa ke dalam sebuah kotak untuk mengalihkan zombie tersebut. Zombie itu pun masuk ke dalam kotak tempat di mana Lou membuang bonekanya. Lalu Lou segera menutup kotak tersebut dan menguncinya. Sementara Patrick serta wanita itu mengintip keluar. Awalnya mereka tidak melihat para zombie tersebut. Namun tiba-tiba salah satu zombie muncul di hadapan mereka dan mulai mencoba menyerang Patrick serta wanita tersebut. Patrick dan wanita itu mencari cara agar zombie tersebut tidak masuk. Kemudian wanita itu mendengar suara dari basement tempat Lou berada. Wanita itu langsung memberitahukan kepada Patrick. Patrick mencoba mendengarkan suara-suara dari basement lewat tembok. Dan benar saja ada zombie lain yang muncul. Patrick menuju pintu basement. Ia khawatir akan Lou yang berada di sana. Kemudian Patrick menendang pintu tersebut dan muncullah zombie yang langsung menyerang Patrick. Patrick berusaha sekuat tenaga melawan balik zombie itu. Wanita tadi juga diserang karena mencoba menolong Patrick. Merasa terdesak, wanita itu menyalakan sebuah lagu dengan suara yang keras, di mana suara dari lagu-lagu tersebut mengganggu zombie yang menyerang Patrick. Kesempatan itu digunakan wanita tersebut untuk menghabisi zombie itu. Sementara Jack juga diserang oleh 2 zombie yang berada di lantai atas. Jack berhasil menembak salah satu zombie tersebut. Tapi ketika ia akan menembak zombie yang lain, ia sadar jika akan menimbulkan suara.
Jack melihat pecahan kaca yang berserakan di lantai. Ketika ada kesempatan, Jack langsung menghabisi zombie tersebut dengan pecahan sebuah kaca. Lou muncul dari basement. Ia langsung memeluk Patrick. Patrick yang khawatir menyuruh Lou agar menjauh dari pintu dan jendela. Sementara itu, suara keras dari lagu yang dinyalakan ternyata mengganggu para zombie yang berada di luar. Patrick dan wanita itu menghabisi para zombie dari dalam rumah. Jack turun ke bawah dan akan membantu Patrick. Ketika mereka menyiapkan senapan, tiba-tiba suara dari lagu tersebut perlahan menjadi kecil. Aliran listrik mulai menurun, semua peluru mereka juga mulai habis. Kemudian listrik pun padam. Para kawanan zombie mulai menyerang mereka lagi. Jack merasa putus asa. Ia takut terjadi hal buruk yang menimpa Lou. Jack memeluk Lou yang ketakutan. Jack pasrah dan mulai menyerah. Lou teringat akan suara wanita yang tadi dia dengar dari radio. Wanita itu mengatakan untuk mengalahkan para zombie, mereka harus menembak bagian kepala zombie tersebut. Lou juga bilang mereka harus ke tempat wanita yang ada di radio karena di sana aman menurut wanita tersebut. Para zombie berusaha masuk ke dalam rumah untuk menyerang mereka. Mereka semua panik apa yang harus mereka lakukan. Patrick mengatakan jika mereka harus mengalihkan zombie-zombie itu dan Patrick akan menjadi umpannya. Patrick menyuruh Jack agar menuju mobil segera setelah Patrick memberikan tanda. Sebelum keluar, Patrick berpamitan kepada Lou. Tadinya ia ingin mengatakan jika ia adalah ayahnya, tapi Patrick mengurungkan niatnya. Ia mencium kening Lou untuk pertama dan terakhir kalinya, lalu ia pun keluar. Di luar, Patrick menembaki zombie-zombie itu sambil mulai berteriak memanggil para zombie agar mengikutinya. Patrick pun diserang oleh kawanan zombie. Sebelumnya, ia sempat menjatuhkan tangki bensin di mana isi tangki tersebut tumpah membasahi tanah. Sebelum ia tewas, ia menjatuhkan api ke tanah yang berisi bensin. Kemudian ledakan pun terjadi menghabisi kawanan zombie serta Patrick. Sementara Jack, Lou, dan wanita itu menuju mobil lalu pergi dari tempat tersebut. Mereka bertiga selamat kecuali Patrick dan film pun berakhir tanpa sempat Patrick mengatakan kepada Lou jika ia adalah ayahnya.